Nagasasra Sabu Inten, halaman 506 sampai 520. Bagus Handoko menerima semua pelajaran dari gurunya dengan tekad yang bulat, hati yang mantap. Karena itu semua pelajaran dengan cepatnya dapat dikuasainya dengan baik. Maka beberapa lama kemudian perjalanan mereka sampai ke pantai utara. Seterusnya mereka menyusur pantai membelok ke arah barat, menerobos hutan-hutan rimba yang kadang-kadang masih sangat lebat. Tetapi semuanya itu tidak menghalangi pertumbuhan Bagus Handoko. Tubuhnya semakin lama menjadi semakin kekar dan kuat, sedang geraknya menjadi semakin sigap. Akhirnya mereka sampai ke suatu daerah pedukuhan yang kecil, di mana para penduduknya hidup sebagai nelayan. Di samping itu mereka gemar berburu kalong, sejenis binatang malam yang mirip dengan kelelawar, tetapi lebih besar dan pemakan buah-buahan. Meskipun ada juga di antara mereka yang bercocok tanam, tetapi penghidupan sebagai seorang petani agak tidak begitu menarik perhatian. Di pedukuhan itulah Manahan dan Bagus Handoko berhenti berjalan. Mereka menyatakan diri untuk tinggal bersama-sama di padepokan itu. Meskipun penduduknya tampaknya agak bersikap kasar, namun sebenarnya hati mereka tulus. Karena itu, Manahan dan anaknya diterima oleh mereka dengan tangan terbuka. Di pedukuhan itulah Manahan menambah jumlah mereka yang mengolah tanah pertanian. Dengan tidak mencolok, Manahan membawa cara-cara baru dalam pengolahan tanah dan cara-cara pengairan yang agak teratur. Karena itu dalam waktu singkat, Manahan telah menjadi orang yang disenangi oleh penduduk pedukuhan itu. Di pedukuhan itu, Bagus Handoko mendapat kesenangan baru. Dengan para nelayan, kadang-kadang ia ikut serta berlayar menangkap ikan. Adalah mengherankan bahwa Bagus Handoko yang belum begitu lama hidup di kalangan para nelayan, kesigapannya telah hampir melampaui pemuda-pemuda nelayan yang sebayanya. Agaknya kesenangannya bermain-main di rawa pening, serta kegemarannya menangkap uling merupakan bekal yang baik bagi seorang nelayan. Apalagi darah pelaut yang mengalir dalam tubuh ayahnya, Gajah Soro, agaknya melimpah juga kepada anak ini. Ditambah lagi dengan latihan-latihan keprigelan yang diterimanya dari Manahan. Dengan demikian, Handoko pun menjadi cepat terkenal di antara teman-temannya. Bahkan orang-orang tua pun kemudian mengaguminya. Tetapi ada kegemaran Handoko yang lain yang tidak sama dengan pemuda-pemuda nelayan pada umumnya. Handoko mempunyai kegemaran menyepi apabila semua pekerjaannya sudah selesai. Kadang-kadang ia betah duduk lama-lama di pasir pantai yang sepi, memandang ke arah laut yang luas, pada gelombang-gelombang yang selalu bergerak di sapu angin. Apabila tubuhnya terasa lelah sekali, di pasir pantailah Handoko merebahkan diri, yang kadang-kadang ketika terdengar ayam berkokok menjelang matahari terbit, ia baru bangkit dan berjalan pulang ke pondoknya. Manahan sama sekali tidak keberatan atas kelakuan muridnya itu. Ia mengharap bahwa dengan demikian Bagus Handoko mendapat ketenangan dan pengendapan. Dalam kesepian yang demikian, kadang-kadang ditemukannya masalah-masalah besar dalam perjuangan masa depan. Karena itu ia sama sekali tidak mengganggunya. Dibiarkannya Handoko pada saat terluangnya menyepikan diri, sedang Manahan sendiri waktu-waktu luangnya selalu diisi dengan duduk-duduk di sudut desa bersama dengan para petani yang menunggui sawahnya yang sering diganggu oleh babi hutan. Dalam keadaan yang demikian, banyaklah masalah-masalah yang dapat diberikan kepada para petani secara tidak langsung. Tetapi pada suatu malam terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Saat itu ketika malam kelam membalut pantai, Handoko sedang duduk seperti biasa merenungi lampu-lampu perahu nelayan yang hilir mudik di laut. Tiba-tiba dilihatnya seseorang berjalan lurus ke arahnya. Di dalam gelap malam, Handoko tidak segera mengenal siapakah orang itu. Tetapi ia tahu bahwa pasti orang itu bukanlah Manahan. Ketika orang itu sudah berdiri di hadapannya, mendadak tanpa berkata apa-apa orang itu langsung menyerangnya. Mula-mula Handoko terkejut bukan main. Tetapi kemudian ia sadar bahwa ia harus membebaskan dirinya.
Karena itu segera ia meloncat menghindar. Tetapi penyerangnya tidak membiarkannya lolos, malahan kembali ia menyerang lebih hebat. Untuk beberapa saat, Handoko menjadi ragu. Apakah salahnya dan siapakah orang itu? Sambil meloncat menghindar, ia berteriak, "Siapakah engkau dan apakah sebabnya kau menyerang aku?" Tetapi penyerang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan penuh nafsu, orang itu menyerang terus. Akhirnya karena tak ada kemungkinan lain, Handoko terpaksa melayaninya. Mula-mula ia masih berusaha untuk meyakinkan orang itu bahwa mungkin ia keliru. Sebab selama ini Handoko merasa tak ada seorang pun yang memusuhinya di seluruh pedukuhan nelayan itu. Tetapi ia menjadi terkejut sekali ketika orang yang menyerangnya itu berkata dengan suara yang dalam, "Bagus Handoko, kau sekarang tidak akan dapat melepaskan diri dari tanganku." Sekali lagi ia mencoba bertanya, "Apakah hubunganmu dengan diriku sehingga kau bermaksud menangkap aku? Dan siapakah sebenarnya kau ini?" Orang itu tidak menjawab, tetapi tertawanya yang nyaring terdengar sangat mengerikan. Dan berbareng dengan itu, serangannya menjadi bertambah cepat dan mendesak. Tetapi Bagus Handoko sekarang bukanlah Aryo Saloko 2 tahun yang lalu. Bagus Handoko adalah seorang pemuda yang meskipun umurnya belum lebih dari 15 tahun, namun karena gemblengan yang menempa dirinya setiap saat, maka ia adalah seorang pemuda yang tangkas dan kuat. Karena itu, ia dapat berkelahi dengan tenang dan lincah, sehingga serangan-serangan orang yang tak dikenalnya itu beberapa kali dapat dihindarinya dengan mudah. Tetapi ia tidak dapat terus-menerus menghindar dan mengelak, sebab orang yang menyerangnya tadi semakin marah. Gerak-geriknya semakin cepat dan berbahaya. Karena itu, akhirnya Bagus Handoko terpaksa melakukan serangan-serangan pula sebagai suatu cara terbaik untuk mempertahankan diri. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin hebat. Namun di masa-masa yang pendek, Bagus Handoko sempat mengamat-amati wajah penyerangnya. Orang itu agaknya telah berumur sedikit lebih tua dari gurunya. Wajahnya tampak bengis dan berkumis tebal. Selebihnya ia tidak begitu jelas, kecuali orang itu selalu bergerak juga karena malam yang kelam. Untunglah bahwa orang itu tidak memiliki ilmu yang tinggi, sehingga meskipun Bagus Handoko pantas menjadi anaknya, tetapi dalam perkelahian itu meskipun ia harus bekerja keras, ia sama sekali tidak perlu cemas akan kesudahan dari pertempuran itu. Setelah mereka bertempur beberapa lama, akhirnya Bagus Handoko mendengar desah nafas lawannya semakin lama semakin cepat. Ia menjadi gembira, karena dengan demikian ia tahu bahwa sebentar lagi lawannya akan kehabisan nafas. Karena itu, ia tidak perlu untuk melawannya dengan sungguh-sungguh. Cukup mengganggunya sehingga apabila nafas orang itu telah benar-benar tersekat, maka ia dengan mudah akan dapat menangkapnya. Mungkin gurunya tahu siapakah orang itu, tetapi agaknya penyerang itu menyadari kelemahannya. Karena itu, dengan tergesa-gesa orang itu meloncat mundur sebelum kehabisan nafas dan berusaha melarikan diri. Tetapi Bagus Handoko sama sekali tidak melepaskannya. Cepat ia berusaha untuk mengejarnya, namun ia menjadi keheran-heranan. Orang yang nafasnya tinggal seujung kuku itu masih dapat melarikan diri dari kejarannya. Bagus Handoko berhenti mengejar ketika orang itu menyusup ke dalam semak-semak yang rimbun. Sulitlah baginya untuk mencari seseorang di dalam gelapnya malam di antara semak-semak itu. Setelah puas merenungi semak-semak itu, kemudian dengan langkah yang berat Bagus Handoko berjalan pulang ke pondoknya. Di dalam otaknya terjadilah suatu keributan. Ia sibuk menebak-nebak siapakah orang yang dengan tiba-tiba saja menyerangnya. Bukan karena suatu kekeliruan, tetapi benar-benar dirinya lah yang dicari. Sampai di pondoknya, segera ia mencari gurunya. Tetapi ternyata Manahan masih belum pulang. Bagus Handoko yang tahu akan kebiasaan gurunya segera pergi menyusul ke pojok desa. Tetapi akhirnya ia menjadi ragu. Apakah hal yang demikian saja sudah merupakan suatu hal yang perlu dibicarakan dengan gurunya? Apakah dalam hal-hal kecil tidak cukup kalau diselesaikannya sendiri? Karena pikiran itu, maka Bagus Handoko kemudian membatalkan maksudnya untuk menyatakan peristiwa yang baru saja dialami itu kepada gurunya.
Sehingga ketika ia sampai di pojok desa dan ketika ia sudah duduk di antara para petani dan nelayan yang sudah tidak turun ke laut, ia sama sekali tidak berkata apapun mengenai peristiwa yang baru saja terjadi. Ia tidak mau mengganggu Manahan dengan soal-soal yang remeh-remeh. Tetapi apa yang dialami kemudian adalah sangat memusingkan kepalanya. Pada malam berikutnya, ketika ia sedang berbuat seperti kebiasaannya, tiba-tiba datanglah seseorang yang juga tanpa sebab menyerangnya. Tetapi orang ini adalah orang yang lain dari yang menyerangnya kemarin. Orang ini agaknya sudah jauh lebih tua dari gurunya. Seperti malam sebelumnya, Bagus Handoko berusaha pula meyakinkan bahwa mungkin orang itu keliru. Tetapi juga seperti malam sebelumnya, Bagus Handoko terkejut dan keheran-heranan ketika orang yang menyerangnya itu berkata dengan suara yang tinggi, "Tak usah kau mengelakkan diri, soalnya sudah cukup jelas dan kau harus menyerah kepadaku sebelum orang lain berhasil menangkapmu mati atau hidup." Maka bersilang-silanglah teka-teki di dalam kepala Bagus Handoko. Apakah sebabnya maka hal ini bisa terjadi? Tiba-tiba ia teringat kepada orang-orang yang beberapa tahun yang lalu memburunya. Adakah orang-orang ini juga berdiri dari gerombolan yang sama? Karena itu, dengan keras Bagus Handoko berkata, "Hai orang tua yang tak tahu diri, adakah kau termasuk dalam gerombolan orang-orang yang akan membunuhku beberapa tahun yang lalu?" Terdengar orang itu tertawa dengan nada yang tinggi. Jawabnya, "Aku tidak mengenal orang-orang lain yang memburumu, tetapi aku memerlukan kau seperti orang-orang lain yang barangkali juga memerlukan." Bagus Handoko menjadi semakin bingung. Adakah hubungan semua itu dengan tanah perdikan Banyu Biru? "Banyu Biru?" tanya orang itu dengan heran. "Aku belum pernah mendengar nama tanah perdikan Banyu Biru. Lalu apa perlumu menangkap aku?" potong Handoko. Sekali lagi orang tua itu memperdengarkan suara tertawanya yang semakin tinggi. Tetapi bersamaan dengan itu, serangan menjadi bertambah cepat dan berbahaya. Bagus Handoko pun kemudian tidak bertanya-tanya lagi. Ia menjadi jengkel sekali atas kejadian-kejadian itu. Karena itu, ia bertekad untuk menangkap penyerangnya kali ini. Tetapi, ternyata orang tua ini mempunyai ilmu yang agak lebih tinggi dari orang yang menyerang kemarin. Meskipun umurnya sudah lanjut, namun geraknya masih sangat membahayakan. Serangannya datang tiba-tiba dan kadang-kadang tak terduga. Mula-mula Bagus Handoko menjadi agak mengalami kesulitan. Ia belum pernah melihat beberapa dari unsur-unsur gerak lawannya. Tetapi, karena orang tua itu agaknya belum memiliki unsur-unsur gerak yang banyak macamnya, maka serangannya selalu dilakukan berulang kali dengan unsur-unsur gerak yang hanya ada beberapa macam itu saja. Meskipun unsur-unsur gerak itu mula-mula agak membingungkannya, tetapi lambat laun dapat dikuasainya. Apalagi karena Bagus Handoko sendiri telah banyak menerima bahan-bahan serta ilmu yang cukup banyak dari gurunya. Malahan, ketika mereka telah bertempur beberapa lama, Bagus Handoko mulai dapat mengenal ilmu lawannya dengan baik. Karena itu seperti malam sebelumnya, ia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Ia pasti akan dapat mengatasi lawannya yang sudah tua itu. Tetapi karena kali ini ia benar-benar ingin menangkap penyerang itu, maka Bagus Handoko selalu berusaha dengan secepat-cepatnya menjatuhkan lawannya. Meskipun hal itu tidak dapat dilakukannya dengan mudah. Akhirnya, ketika orang tua itu merasa bahwa Bagus Handoko bukanlah anak-anak yang dengan mudahnya dapat ditakut-takuti serta dengan mudahnya dapat ditangkap, bahkan malahan dalam beberapa hal Bagus Handoko dapat melebihinya, maka tak ada jalan lain daripada melarikan diri. Apalagi ketika ternyata Bagus Handoko dapat melawannya dengan mempergunakan bagian-bagian dari unsur-unsur gerakannya sendiri. Orang tua itu menjadi bertambah takut lagi. Cepat-cepat ia meloncat mundur beberapa langkah dan kemudian berusaha untuk berlari secepat-cepatnya. Bagus Handoko yang sudah mengira hal itu akan terjadi segera meloncat menghadang. Tetapi orang tua itu seakan-akan telah dapat memperhitungkan pula tindakan Bagus Handoko. Karena demikian Bagus Handoko melontarkan diri, demikian orang itu membalik ke arah yang berlawanan.
dan seperti terbang, orang itu berlari masuk ke dalam semak-semak yang gelap. Bagus Handoko yang mengejarnya menjadi keheran-heranan. Meskipun ternyata ilmunya tidak kalah tinggi, bahkan beberapa unsur gerak orang tua itu malahan telah dapat dikuasai. Namun, dalam hal berlari ternyata ia masih kalah. Karena itu dengan hati yang semakin jengkel, Bagus Handoko terpaksa melepaskan orang tua itu pergi. Dengan kejadian-kejadian itu, teka-teki yang melibat dirinya menjadi semakin kisruh. Ia mencoba mengingat-ingat semua kejadian yang pernah dialami. Namun ia sama sekali tak dapat menghubungkannya dengan peristiwa 2 malam terakhir itu. Tetapi, Bagus Handoko adalah seorang pemuda yang berani, cerdas, dan banyak hal yang ingin diketahui. Karena itulah, maka setelah mengalami peristiwa 2 malam berturut-turut, malahan ia ingin untuk mengetahui apakah yang akan terjadi seterusnya. Ia ingin melihat apakah pada malam-malam berikutnya akan terjadi pula hal-hal semacam itu. Malahan ia mengharap kedatangan salah seorang di antaranya, sehingga apabila orang itu dapat ditangkapnya, maka pastilah latar belakang dari peristiwa-peristiwa itu dapat disingkapkan. Namun, sampai sedemikian jauh Bagus Handoko masih belum merasa perlu untuk menyampaikan masalah itu kepada gurunya. Nanti, apabila salah seorang dari mereka dapat ditangkapnya, barulah Bagus Handoko bermaksud membawa orang itu kepada Manahan. Pada malam berikutnya, Bagus Handoko sengaja menghindarkan diri dari beberapa kawannya yang sering mengajaknya turun ke laut. Dengan demikian, maka ia dapat leluasa pergi ke pantai untuk menanti peristiwa yang aneh, yang barangkali masih ada kelanjutannya. Dan apa yang dinantinya benar-benar datang. Ketika angin laut menghembus perlahan-lahan mempermainkan buih di pantai, Bagus Handoko dikejutkan oleh sebuah bayangan yang seolah-olah muncul saja dari dalam laut, dan dengan langkah yang cepat langsung menuju ke arahnya. Meskipun Bagus Handoko sengaja menanti kejadian itu, namun hatinya tergetar juga. 2 malam berturut-turut ia mengalami serangan dari orang yang tak dikenalnya. Tetapi orang-orang itu datang dari arah semak-semak. Sedangkan kali ini orang itu muncul seakan-akan dari dalam air. Ketika orang itu sudah semakin dekat, Bagus Handoko segera meloncat berdiri serta mempersiapkan diri. Sebab menilik gerak serta arah datangnya, maka orang ini pasti lebih berbahaya dari 2 orang yang pernah dilawannya. Melihat Bagus Handoko berdiri serta mempersiapkan diri, orang itu berhenti. Agaknya ia heran melihat sikap Handoko. Tetapi kemudian terdengar ia tertawa pendek menyeramkan. Aku tidak akan keliru lagi. Bukankah kau yang bernama Bagus Handoko? Di dalam gelap, Bagus Handoko mencoba mengawasi wajah orang itu. Tetapi yang dapat diketahuinya adalah orang itu janggut serta kumisnya tumbuh lebat sekali, sehingga menutupi hampir seluruh lubang mulut serta hidungnya. Selain dari itu, tak ada lagi kesan yang diperolehnya. Dengan suara yang mantap, Bagus Handoko menjawab, "Ya, aku Bagus Handoko. Kau mau apa?" Kembali terdengar suara tertawa pendek yang menyeramkan. Kau memang berani, Handoko. Aku kira kau akan memungkiri dirimu. Kau tidak takut mendapat bahaya? Kenapa aku mesti takut? Aku sudah mengira bahwa kau akan berkata seperti orang-orang yang pernah menyerangku 2 malam berturut-turut, meskipun orangnya tidak sama. Potong Bagus Handoko. Agaknya orang itu heran mendengar kata-kata Handoko, sehingga ia bertanya, 2 malam berturut-turut kau mendapat serangan? Sekarang Bagus Handoko yang tertawa berderai. Aku bukan anak-anak yang masih pantas kau bohongi dengan cara demikian. Adakah suatu peristiwa kebetulan sampai 3 kali berturut-turut dengan cara yang sama? Mendengar jawaban Bagus Handoko, orang itu berdesis. Agaknya orang telah mendahului aku. Lalu tiba-tiba ia berkata kepada Bagus Handoko, "Tetapi kenapa kau masih sempat bermain-main di sini? Kalau apa yang kau katakan benar, aku kira kau sudah tergantung mati di tengah alas roban." Mau tidak mau, jantung Handoko tergetar hebat mendengar kata-kata itu.
Apakah sebabnya orang-orang itu memburunya dan akan menggantungnya di alas roban? Karena itu pula ia menjadi marah sekali. Ia tidak pernah merasa berbuat salah kepada orang lain. Tetapi kenapa ada orang yang menginginkan kematiannya? Kemudian, dengan tidak menunggu lebih lama lagi, Bagus Handoko meloncat mendahului menyerang orang itu. Serangannya hebat sekali, dengan mengerahkan segenap tenaga yang ada. Orang yang berkumis dan berjanggut lebat itu agaknya terkejut sekali. Ia tidak mengira bahwa Bagus Handoko akan memulai lebih dahulu. Cepat ia meloncat ke samping, tetapi Bagus Handoko tidak membiarkannya. Disusullah serangan itu dengan serangan berikutnya. Serangan itu datangnya cepat sekali, sehingga orang asing itu tidak sempat mengelakkan dirinya. Karena itu, cepat-cepat ia berusaha menahan serangan Bagus Handoko dengan kedua tangan yang disilangkan di muka dadanya. Maka, terjadilah suatu benturan yang keras. Bagus Handoko terdorong beberapa langkah surut, tetapi orang itu pun tak dapat bertahan di tempatnya dan terlempar beberapa langkah pula. Dengan demikian, masing-masing mengetahui bahwa kekuatan mereka berimbang. Maka, untuk memenangkan pertempuran selanjutnya adalah terletak pada keperigelan dan ketinggian ilmu masing-masing. Karena itu, segera Bagus Handoko mempersiapkan dirinya. Ia merasa bahwa apabila orang itu dapat mengalahkannya, maka taruhannya adalah nyawanya. Ia tidak mau mati bergantungan di tengah-tengah alas roban, dan bangkainya nanti akan menjadi makanan burung gagak. Sesaat berikutnya, terjadilah pertempuran yang dahsyat. Masing-masing mempergunakan segenap tenaganya serta segenap ilmunya. Meskipun Bagus Handoko masih terlalu muda untuk melawan orang yang berjanggut dan berkumis lebat itu, namun karena latihan-latihan berat yang pernah dilakukan selama ini, maka ia pun tidak mengecewakan. Sebaliknya, orang asing itu pun ternyata bukan pula seperti dua orang yang menyerangnya malam-malam sebelumnya. Sehingga dengan demikian, perkelahian itu berlangsung dengan serunya. Hanya kadang-kadang saja Bagus Handoko dikejutkan oleh gerakan-gerakan yang aneh-aneh yang dilakukan oleh lawannya. Tetapi karena lawannya itu pun agaknya belum menguasai benar-benar ilmunya itu, sehingga pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Bagus Handoko yang lincah dan kuat itu dapat untuk beberapa kali menyelamatkan diri dari serangan-serangan yang demikian. Setelah mereka bertempur beberapa lama, maka terasalah oleh Handoko bahwa meskipun kekuatan orang itu dapat menyamainya, tetapi ia masih dapat membanggakan kelincahannya. Orang itu agaknya terlalu memberatkan serangan-serangannya pada kekuatan tenaga serta beberapa unsur geraknya yang meskipun berbahaya tetapi belum dapat dilakukannya dengan lancar. Karena itu, lambat laun ia merasa bahwa ia akan dapat berhasil mengatasinya. Sebaliknya, orang asing itu akhirnya kehabisan akal. Semua ilmu serta tenaganya sudah dicurahkannya, namun ia sama sekali tidak berhasil menangkap anak yang dicarinya itu. Meskipun beberapa kali ia berhasil mengenai tubuh Bagus Handoko, namun ia sendiri dapat dikenai oleh anak itu 2 kali lipat. Dengan demikian, maka sudah tidak ada harapan lagi baginya untuk memenangkan pertempuran itu. Maka akhirnya orang itu putus asa dan menyerang membabi buta dengan ilmu andalannya. Dengan demikian, bagi Bagus Handoko malahan menguntungkan sekali, sebab dengan membabi buta, lawannya telah kehilangan sebagian dari pengamatan diri serta kewaspadaan. Karena itulah, agaknya Bagus Handoko semakin lama semakin berada dalam keadaan-keadaan yang menguntungkan. Tetapi, hampir seperti kejadian-kejadian pada malam-malam sebelumnya, orang itu pun kemudian meloncat melarikan diri. Juga kali ini Bagus Handoko sama sekali tak berhasil mengejarnya. Apalagi orang aneh yang muncul dari dalam air itu berlari terjun ke dalam air pula. Ketika orang itu lenyap, Bagus Handoko berdiri bertolak pinggang di batas air. Dadanya melonjak-lonjak dipenuhi oleh kemarahan, keheranan, dan kengerian yang bercampur aduk. 3 malam ia mengalami peristiwa yang disaput oleh kabut rahasia.
apakah kejadian ini akan berlangsung berlarut-larut? Tetapi jiwa keingintahuan Bagus Handoko tiba-tiba menguasai perasaannya kembali. Bagaimana dengan malam keempat? Kalau hal ini disampaikan kepada gurunya, mungkin kejadiannya akan berubah. Ia ingin melihat para penyerang itu datang berturut-turut sampai orang yang terakhir. Lalu apakah yang terjadi sesudah itu? Demikianlah kembali pada malam keempat. Bagus Handoko mencari-cari alasan untuk tidak terjun ke laut. Kawan-kawannya yang mengajaknya sama sekali tidak curiga bahwa Bagus Handoko sedang melakukan suatu perbuatan yang aneh, namun sebenarnya penuh dengan bahaya. Dan apa yang diharapkan kali ini pun benar-benar datang pula. Dengan penuh pertanyaan di dalam hati, Bagus Handoko berjuang dengan sekuat tenaga untuk menangkap penyerangnya. Namun kali ini pun ia tidak berhasil. Malahan orang keempat ini berhasil menghantam pergelangan tangan kirinya sehingga terasa sakit sekali. Untunglah bahwa akhirnya ia dapat mengalahkan orang itu, meskipun ia tidak pula berhasil menangkapnya. Demikian pula pada malam kelima. Otak Bagus Handoko rasa-rasanya hampir meledak memikirkan hal itu. Apalagi ketika orang kelima itu ternyata memiliki ilmu yang cukup tinggi. Tidak seperti keempat orang sebelumnya yang datang dari jurusan yang tidak sama. Namun, kedatangan mereka itu dapat diketahui sebelumnya, meskipun ada dua di antaranya yang datang dari jurusan yang aneh, dari laut. Tetapi, orang kelima ini jauh lebih aneh lagi. Tahu-tahu orang itu sudah berdiri di belakang Bagus Handoko dengan suara garang dibarengi dengan suara tertawa yang menyeramkan. Hahaha, Bagus Handoko, kau mau melarikan dirimu kemana lagi? Berbulan-bulan aku mencarimu dan sekarang aku menemukan kau di sini. 4 malam berturut-turut Bagus Handoko sudah bertempur dengan orang-orang yang tadi kenal. Dan kali ini bulu tengkuknya meremang juga. Wajah orang ini sama sekali bersih. Hanya alisnya agak terlalu lebat dan hampir bertemu di atas hidungnya. Tetapi wajah yang bersih itu seakan-akan memancarkan udara maut dari setiap lubang-lubangnya. Kemudian terdengar kembali orang itu berkata, "Hah, agaknya kau sudah ketakutan. Aku kira kau anak yang berani. Bukankah kau murid manahan sepengecut kau ini?" Bagus Handoko adalah seorang anak yang berani. Meskipun hatinya tergetar pula menghadapi sesuatu, tetapi ia tidak akan menilai seseorang berlebih-lebihan. Apalagi orang itu telah menghinanya dengan menyebut-nyebut nama gurunya. Karena itu, ia menjadi marah sekali. Dengan mulut yang terkatup rapat serta gigi yang gemeretak, Bagus Handoko tidak menanti orang itu selesai berkata. Seperti seekor banteng luka, ia dengan dahsyatnya menyerang orang itu. Orang yang mendapat serangan itu agaknya terkejut. Tetapi dengan tangkasnya ia menggeser kakinya sehingga ia terbebas dari serangan Bagus Handoko. Tetapi Bagus Handoko yang hatinya sudah terbakar oleh kemarahan itu dengan cepatnya menyerang pula. Sekali lagi orang itu terpaksa mengelakkan diri. Tetapi agaknya ia tidak mau diserang terus-menerus. Kemudian dengan garangnya ia pun menyerang kembali. Namun ternyata Handoko memiliki kelincahan yang cukup pula, sehingga serangan orang itu dapat dielakkannya. Kemudian terjadilah suatu pertempuran yang hebat. Masing-masing melancarkan serangan-serangan yang dahsyat dan berbahaya. Tetapi masing-masing ternyata memiliki kegesitan dan ketahanan yang cukup. Bagus Handoko yang telah bertempur 4 malam berturut-turut dan memenangkan setiap pertempuran ternyata sangat mempengaruhi jiwanya. Ia semakin percaya kepada kekuatan dirinya sendiri. Dan perasaan yang demikian sangat membantu keadaannya pada malam kelima itu. Meskipun ia merasa bahwa orang kelima ini memiliki ilmu yang lebih tinggi dari orang-orang sebelumnya, namun hatinya yang telah dibesarkan oleh peristiwa-peristiwa 4 malam sebelumnya menjadikannya tetap tatak dan tenang. Tetapi suatu hal yang kurang menguntungkan bagi Bagus Handoko adalah karena orang itu jauh lebih besar dan lebih tinggi. Maka kesempatan orang itu untuk mengenainya agak lebih banyak.
Tangan serta kakinya yang agak lebih panjang ternyata mempengaruhi jalan pertempuran itu. Rupa-rupanya orang itu mempergunakan keuntungan itu sebaik-baiknya. Ia selalu melawan serangan Bagus Handoko dengan serangan pula. Beberapa kali Bagus Handoko dapat dikenai dengan cara demikian sebelum tangannya sempat menyentuh tubuh orang itu. Sehingga Bagus Handoko menjadi semakin marah dan bertempur mati-matian. Ternyata kali ini lawannya benar-benar tangguh. Orang itu licin seperti belut, serta lincah seperti singkat. Beberapa kali, apabila serangan-serangan Bagus Handoko agaknya sudah tidak dapat dihindari, tiba-tiba saja ia melenting beberapa langkah. Dan kemudian dengan cara yang sama ia telah menyerang kembali. Menghadapi serangan yang demikian, Bagus Handoko merasa agak sulit. Dengan menjatuhkan diri, ia mencoba membebaskan dirinya. Tetapi orang itu tidak membiarkan Bagus Handoko lolos. Dengan kakinya yang kokoh, ia meloncat ke arah dada anak itu. Sekali lagi, Bagus Handoko berguling. Tetapi sekali lagi, orang itu melakukan serangan yang sama pula sebelum Handoko sempat berdiri. Bagus Handoko kemudian menjadi agak gugup. Beberapa kali ia harus bergulung-gulung di pasir pantai itu. Tiba-tiba ia teringat kepada lawan-lawannya yang pernah dia kalahkannya. Ada beberapa unsur gerak yang dapat dikuasainya. Karena itu, ketika sekali lagi Bagus Handoko mendapat serangan dengan cara yang sama, setelah ia berhasil menggeser tubuhnya, cepat-cepat ia menangkap pergelangan kaki lawannya. Dengan mempergunakan daya dorongnya sendiri, Bagus Handoko ternyata berhasil menjatuhkan orang itu dengan menghantam betisnya. Ia sendiri pernah pula mengalami hal yang demikian. Ketika orang itu terjatuh dan berguling-guling, kesempatan itu cepat dipergunakan oleh Bagus Handoko untuk berdiri. Tetapi demikian ia berdiri, orang itu pun dengan suatu gerak seperti roda yang bergulung telah berdiri di hadapannya pula. Bagus Handoko melihat hal itu menjadi bertambah marah. Matanya menjadi merah menyala-nyala dan dadanya berdegupan. Dengan dahsyatnya, ia melontar maju menyerang dada orang itu. Serangan itu demikian tak terduga-duga sehingga orang asing itu tak sempat mengelak. Karena itulah, maka dadanya terpaksa terhantam hebat. Terguyung-guyung, ia terdorong beberapa langkah surut. Bagus Handoko tidak mau melepaskan kesempatan itu lagi. Dengan garangnya, ia memburu dan sekali lagi menghantamnya. Sayang bahwa kali ini orang itu sempat memiringkan tubuhnya, sehingga serangan Bagus Handoko tidak mengenai sasarannya. Bahkan ia sendiri hampir-hampir kehilangan keseimbangan. Dalam saat yang demikian, tampak lawannya mengayunkan tangannya dengan dahsyatnya. Melihat serangan itu, Bagus Handoko agak bingung. Tiba-tiba, tanpa sadar Bagus Handoko telah mempergunakan unsur-unsur gerak yang pernah ditiru-tirukannya dari lawan-lawannya sebelumnya. Cepat ia sedikit meredakan diri, menangkap tangan orang itu sambil memutar tubuhnya dan dengan bantuan tenaga berat lawannya. Bagus Handoko menarik orang itu melampaui pundaknya. Dengan kerasnya orang itu terlempar ke atas lewat di atas pundaknya dan terbanting di pasir pantai. Tetapi sekali lagi Bagus Handoko keheran-heranan. Demikian orang itu terbanting, demikian ia bergulung-gulung dan dengan cepatnya bangkit kembali. Namun sesaat kemudian ia sadar bahwa lawannya adalah orang yang luar biasa. Karena itu demikian orang itu berdiri, demikian kaki Bagus Handoko terlontar mengenai perutnya. Sekali lagi, orang itu terdorong beberapa langkah ke belakang. Tetapi seterusnya ketika Bagus Handoko menyusul menyerang dagu orang itu, maka orang itu pun menghantamnya. Kali ini Bagus Handoko mengalami kembali hal yang sangat merugikannya. Tangannya agak lebih pendek dari tangan lawannya. Dengan demikian, sebelum tangannya menyentuh dagu orang itu, terasa wajahnya seperti tersentuh bara. Dengan kerasnya, wajahnya terangkat dan ia terlempar beberapa langkah surut, dan kemudian jatuh terlentang.
Serangan itu disusul dengan suatu serangan yang garang sekali. Seperti seekor harimau, lawannya menerkam selagi Handoko belum sempat bangun. Maka tidak ada suatu cara yang mungkin untuk membebaskan dirinya kecuali dengan kedua kakinya. Bagus Handoko menghantam tubuh orang yang seperti melayang ke arahnya. Akibatnya adalah hebat sekali. Orang itu terlempar ke udara. Kali ini Bagus Handoko juga menjadi keheran-heranan. Dengan gerak yang bagus, orang itu melingkar di udara dan jatuh pada punggungnya untuk kemudian berguling 2 kali. Setelah itu dengan cepatnya ia meloncat berdiri. Pada saat itu Bagus Handoko pun telah berdiri. Keringatnya mengalir membasahi seluruh tubuhnya, yang hampir seluruhnya terbalut oleh debu-debu pasir pantai. Sebenarnya Bagus Handoko pada saat itu telah menjadi gelisah sekali. Lawannya ternyata benar-benar licin seperti belut. Tetapi kemudian terjadilah suatu hal di luar dugaan. Orang itu tiba-tiba menjadi gelisah dan liar. Nafasnya mengalir dengan derasnya. Bagus Handoko melihat keadaan itu, sehingga kelegaan membersit di hatinya. Ia tahu bahwa lawannya telah kehabisan tenaga. Karena itu, ia tidak mau memberikan kesempatan lagi. Cepat ia melangkah maju dan menyerangnya dengan hebat. Ternyata, orang itu telah hampir tidak mampu melawannya. Beberapa kali Bagus Handoko berhasil menghantamnya sampai orang itu terhuyung-huyung dan roboh. Sekali lagi, kegembiraan membayang di wajah Bagus Handoko. Orang yang hebat ini pasti akan dapat ditangkapnya. Tetapi ketika sekali lagi ia maju menyerang, tiba-tiba orang itu melemparkan segenggam pasir ke arah matanya. Cepat-cepat Handoko memalingkan mukanya. Namun beberapa butir pasir telah menyebabkan matanya terasa nyeri sekali. Ketika ia sedang sibuk membersihkan mata itu, terasa sebuah hantaman mengenai punggungnya. Untunglah bahwa tenaga orang itu telah hampir separuh lenyap. Sehingga dengan demikian hantamannya telah tidak lebih dari sebuah dorongan saja. Meskipun demikian, karena Bagus Handoko sama sekali tidak menduga bahwa lawannya akan berbuat curang, menjadi sangat terkejut dan jatuh tertelungkup. Dengan marahnya, Handoko cepat memutar tubuhnya untuk menanti serangan berikutnya, yang dapat saja dilakukan dengan curang oleh lawannya itu. Tetapi Bagus Handoko menjadi terkejut sekali, sehingga tubuhnya menjadi gemetar. Orang yang sudah kehabisan tenaga dan hampir saja dapat ditangkapnya itu lenyap seperti debu di bawah angin. Beberapa kali Bagus Handoko mengusap-usap matanya yang masih terasa agak nyeri. Tetapi orang itu benar-benar telah lenyap. Perlahan-lahan ia bangkit dan duduk di atas pasir. Dilayangkannya pandangannya ke segenap malam. Tetapi di pantai yang luas itu, pastilah ia tidak dapat melihat seseorang. Bulu tengkuknya tiba-tiba terasa meremang. Meskipun ia selama ini mendapat didikan untuk tidak takut kepada hantu, namun mengalami peristiwa ini, hatinya bergetar juga. Kecuali itu, terasa pula kengerian merayapi perasaannya. Untunglah kali ini ia masih dapat membebaskan diri, meskipun hampir saja ia kehilangan akal. Lalu bagaimana dengan malam besok? Sekarang, Bagus Handoko tidak berani main-main lagi. Kalau besok datang seseorang menyerangnya dan memiliki sedikit saja kelebihan dari orang ini, maka pasti ia tidak dapat melawannya. Sedangkan kalau para penyerang itu dapat menangkapnya, hampir pasti bahwa dirinya benar-benar akan digantung di tengah-tengah alas roban. Karena itu, akhirnya Bagus Handoko memutuskan untuk menyampaikan segala peristiwa yang pernah dialami itu kepada gurunya, serta menyerahkan segala penyelesaiannya kepadanya. Pada saat Bagus Handoko melangkah pulang ke pondoknya, terdengarlah ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Di langit sebelah timur sudah mulai tampak membayang warna fajar, diantar oleh angin pagi yang sejuk. Namun, tubuh Bagus Handoko justru mulai merasa nyeri dan sakit-sakit. 4 malam sebelumnya, ia bertempur terus-menerus, tetapi tidak pernah ia merasakan lelah, letih, dan sakit-sakit seperti saat itu. Sampai di pondok, ia melihat Manahan telah bangun dan menunggui api.
Agaknya ia sedang merebus air. Cepat-cepat Bagus Handoko mendekatinya dan berkata, "Bapak, biarlah aku yang merebus air dan jagung." Manahan tersenyum melihat kedatangan Bagus Handoko. "Apakah kau turun ke laut, Handoko?" "Tidak, Bapak," jawab Handoko singkat. "Dari pantai?" tanya Manahan lebih lanjut. Bagus Handoko menganggukkan kepalanya. Dalam cahaya api barulah Bagus Handoko melihat tubuhnya merah-merah biru dan berdarah di beberapa tempat. Ketika Manahan melihat luka-luka itu, serta melihat wajah Handoko yang pucat dan nafasnya yang kurang teratur, ia menjadi keheran-heranan. Maka kemudian ia bertanya, "Handoko, apakah yang terjadi? Apakah kau berselisih dengan kawan-kawanmu sehingga kau berkelahi?" "Tidak, Bapak," jawab Handoko. "Lalu kenapa kau?" desak Manahan. Bagus Handoko yang memang telah berkeputusan untuk menyampaikan keadaan yang dialaminya 5 malam berturut-turut itu pun segera duduk di samping Manahan, dan segera mengalirlah cerita dari mulutnya. Sejak malam pertama sampai malam terakhir, lengkap dengan bentuk-bentuk wajah dari orang-orang yang menyerangnya. Mendengar cerita Bagus Handoko itu, Manahan menarik alisnya. Memang, ia pun menjadi keheran-heranan. Apakah pamrih orang-orang itu menyerang Bagus Handoko? "Handoko, kenapa kau baru sekarang mengatakan kejadian itu kepadaku?" tanya Manahan. Dengan jujur Handoko mengatakan segala keinginannya untuk mengetahui kelanjutan peristiwa-peristiwa itu, serta keinginannya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya di dalam hatinya berkobar pula kemarahan ketika ia mendengar bahwa orang kelima yang menyerang Bagus Handoko itu telah menyebut-nyebut namanya. Padahal pada saat orang itu ia hanya melawan seorang anak-anak. "Handoko," kata Manahan kemudian, "pergilah kau besok sekali lagi ke pantai. Aku akan melihat siapakah yang selalu datang itu." Mendengar kesanggupan gurunya, Handoko menjadi bergembira. Besok, apabila benar-benar ada seseorang yang datang menyerangnya, meskipun kepandaiannya berlipat 3, namun pasti orang itu akan dapat ditangkap oleh gurunya. Karena itu, ia tersenyum-senyum sendiri. Dipandanginya api yang berkobar-kobar di hadapannya, yang bergerak-gerak seolah-olah menari-nari riang. Dan sebentar kemudian mendidihlah air yang dipanasinya. Segera ia bangkit untuk mengambil daun serai serta gula kelapa. Itulah kegemaran gurunya, air serai bergula kelapa. Hari itu rasa-rasanya panjang sekali bagi Bagus Handoko. Matahari seolah-olah menjalani garis edar dengan malasnya. Sehari itu ia merasa amat malas untuk bermain-main dengan kawan-kawannya. Dihabiskannya waktunya dengan berangan-angan. Namun akhirnya perlahan-lahan datanglah senja. Langit yang cerah dengan gumpalan-gumpalan mega yang berarak-arak mulai dirayapi oleh warna-warna lembayung. Bagus Handoko yang hampir tidak sabar itu memaki-maki di dalam hati. Kenapa kedatangan malam tidak saja langsung tanpa melewati senja? Setelah melampaui masa-masa yang menjengkelkan, kemudian malam turun dengan tabir hitamnya. Bagus Handoko segera berangkat ke pantai, di mana ia bisa duduk-duduk memandangi ombak lautan. Manahan sengaja tidak berangkat bersama-sama supaya kehadirannya tidak diketahui. Ketika Manahan telah sampai di pantai pula, segera ia bersembunyi dengan membaringkan dirinya di belakang sebuah punduk pasir tak begitu jauh dari Bagus Handoko. Bersamaan dengan semakin gelapnya malam, hati Bagus Handoko menjadi semakin tegang dan gelisah. Jangan-jangan orang-orang yang menyerangnya telah mengetahui bahwa gurunya berada di tempat itu, sehingga para penyerang itu tidak berani mendekatinya. Dan dalam kesempatan itu, ia mencoba pula mengingat-ingat kelima orang yang datang berturut-turut setiap malam. Masing-masing menyatakan bahwa mereka satu sama lain tidak berhubungan. Sejak semula, ia sudah tidak percaya. Tetapi yang mengherankan bahwa seolah-olah kedatangan mereka telah diatur sedemikian, sehingga setiap orang yang datang pasti memiliki kepandaian setingkat lebih tinggi dari orang sebelumnya.
Tiba-tiba, ketika sedang berangan-angan, Bagus Handoko dikejutkan oleh suara tertawa dekat di sampingnya. Suara itu terdengar nyaring dan menggetarkan hatinya. Cepat ia meloncat bangkit dan bersiap. Perasaannya telah mengatakan kepadanya bahwa orang ini pasti salah seorang yang datang untuk menyerangnya pula seperti malam-malam yang lewat. Ketika ia memandang wajah orang itu, hatinya menjadi bertambah berdebar-debar. Wajah orang itu sama sekali tidak mirip dengan wajah manusia. Barangkali demikian itulah wajah hantu yang ditakuti oleh anak-anak. Beberapa bintil-bintil sebesar biji rambutan bertebaran hampir di seluruh wajah itu. Gigi-giginya tampak berleret pada saat orang itu tertawa. Kemudian, di sela-sela tertawanya ia berkata, "Siapakah nama anak muda yang bermain-main di pantai di malam hari?" Meskipun sebenarnya Bagus Handoko ngeri juga melihat wajah itu, namun karena ia merasa bahwa gurunya berada di dekatnya, hatinya menjadi tabah pula. Maka jawabnya lantang, "Kenapa kau bertanya? Kau pasti sudah tahu pula siapa aku, dan kau pasti akan menangkapku seperti yang pernah dilakukan oleh 5 orang sebelum kau datang pada malam-malam sebelum malam itu." Mendengar kata-kata Bagus Handoko itu, tertawanya menjadi bertambah keras. Bagus, bagus. Jadi sebelum ini telah datang 5 orang mendahului aku. Agaknya monyet-monyet itu ingin menerima hadiah pula dengan menangkap anak ini. Dan kau dapat mengalahkan mereka berlima. Mereka datang satu persatu, jawab Handoko. Alangkah bodohnya mereka, sambung orang berwajah iblis itu. Tentu kau dapat mengalahkannya. Jangan banyak bicara, potong Bagus Handoko dengan beraninya. Jangan coba bohongi aku. Kau pasti sudah bersekongkol dengan mereka. Dan barangkali kau malam ini akan mencoba menangkap aku bersama-sama. Ayo, datanglah berenam. Kembali orang yang menakutkan itu tertawa berderai-derai sampai seluruh tubuhnya bergetar. Hebat, kau memang hebat. Tetapi jangan terlalu sombong, sebab malam ini nyawamu benar-benar akan lenyap. Aku harus menangkap kau mati atau hidup. Meskipun kalau aku membawamu hidup-hidup, hadiahnya akan berlipat banyaknya. Sebab pertunjukan membunuh Bagus Handoko akan dapat mendatangkan uang yang banyak sekali. Tanpa sadar, bulu tengkuk Bagus Handoko serentak berdiri. Perkataan orang berwajah menakutkan itu sangat mempengaruhi perasaannya. Bersambung ke halaman 521.